Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Gita Rahmayani dengan NPM 21061040-314. Saya dari kelas ICT Layanan BK05. Di sini saya akan menjelaskan tentang Turnitin dan Mendeley. Yang pertama yaitu tentang Turnitin. Turnitin adalah sistem perangkat lunak berbasis web yang dapat mengidentifikasi unsur plagiasi dalam karya tulis atau karya ilmiah. Fungsi dari Turnitin. Turnitin secara umum berfungsi sebagai sebuah sistem plagiarisme berbasis situs jejaring atau web yang digunakan oleh berbagai universitas. Fungsi utama dari Turnitin yaitu bertindak untuk mencegah plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah atau karya tulis. Yang kedua, memberikan laporan yang dapat membantu mengidentifikasi terjadinya plagiarisme. Yang ketiga, memberikan mahasiswa atau peneliti beberapa identifikasi terkait plagiarisme dan poin-poin tulisan yang perlu diperbaiki agar tidak memungkinkan adanya plagiarisme. Selanjutnya, meningkatkan kualitas karya tulis, karya ilmiah atau tulisan akademis dalam suatu ekosistem pendidikan tinggi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari program Turnitin adalah menyajikan, mencocokkan, dan menunjukkan berapa banyak redaksi, kalimat, data, dan paragraf yang diambil dari database, arsip, dan redaksi dari karya orang lain. Skor kecocokan tersebut dinamakan dengan similarity. Panduan penggunaan Turnitin. Yang pertama, kunjungi situs https://turnitin.com menggunakan browser yang biasa Anda pakai. Selanjutnya, Anda bisa langsung login jika sudah memiliki akun. Apabila belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu dengan menekan opsi student pada menu create new akun. Selanjutnya, kemudian isilah detail akun Anda. Untuk kelas enrollment dan kelas ID biasanya bisa disediakan oleh pihak universitas. Kamu bisa meminta kode tersebut di perpustakaan atau pihak universitas yang bersangkutan. Selanjutnya Anda akan masuk ke dashboard Turnitin. Silakan klik opsi kelas name. Kemudian klik tombol submit pada ID fakultas Anda. Pada bagian ini Anda dapat melakukan submit berulang kali atau resubmit untuk memastikan tulisan Anda benar-benar bebas dari plagiarisme. Untuk mengunggah dokumen yang akan dicek plagiarisme, caranya pilih opsi single file upload pada bagian submit. Kemudian isi bagian submission display dengan judul tulisan Anda. Selanjutnya tekan tombol Cast from this computer untuk mengunggah file TA, skripsi, tesis, jurnal, atau paper yang akan dicek tingkat plagiarismenya dari komputer. Jika file yang akan dicek plagiarismenya bukan dari komputer, maka Anda tinggal menyesuaikan saja. Klik Cast from Dropbox jika file tersimpan di Dropbox atau Cast from Google Drive jika file tersimpan di Google Drive. Setelah itu, pilih file tulisan yang akan dicek. Selanjutnya tekan tombol upload dan tunggu beberapa saat hingga file berhasil terunggah sepenuhnya. Setelah file berhasil terunggah, klik tombol confirm yang berwarna biru, lalu klik pula tombol return to admin list. Kemudian tunggu kolom similarity melakukan pengecekan plagiarisme sampai selesai. Proses ini memerlukan beberapa menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jika sudah selesai, Anda bisa melihat hasilnya dengan menekan tombol view. Pada bagian tersebut akan ditampilkan persentase kemiripan tulisan Anda dengan tulisan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Anda bisa melihat bagian mana saja yang dianggap sebagai plagiat dengan menekan tombol view. Biasanya kalimat yang terdeteksi plagiat akan ditandai dengan warna merah. Jika angka berada di awal kalimat bertanda merah Anda klik, maka akan ditampilkan paper yang mirip dengan tulisan yang Anda buat. Apabila sudah terdeteksi plagiat, maka mau tidak mau Anda harus mengubah kalimat tersebut.
Anda tidak perlu menghapus kalimat tersebut. Ubah saja susunan kata menjadi kalimat yang berbeda namun mempunyai makna yang sama agar tidak terdeteksi plagiat. Selanjutnya ada kelebihan dari Turnitin. Yang pertama, simpel dan sangat mudah digunakan. Yang kedua, proses pengecekannya cepat. Yang ketiga, akses yang mudah. Yang keempat, penggunaan sistem rubrik. Yang kelima, cakupan sumber yang luas. Namun ada juga kelemahan dari Turnitin, yaitu memerlukan akses internet. Selanjutnya, terkadang lambat dan perlu sering di-refresh. Selanjutnya, berfokus pada persentase kecocokan teks daripada mengembangkan keterampilan menulis pengguna. Selanjutnya, tidak dapat membedakan teks yang dikutip dengan benar dari plagiarisme secara akurat. Selanjutnya ada Mendeley. Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengelola dan berbagai makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Mendeley memudahkan mengelola database berupa karya ilmiah sehingga seseorang tidak akan kesulitan saat menuliskan daftar pustaka. Selanjutnya ada manfaat dari Mendeley. Yang pertama yaitu karya ilmiah yang telah kita tulis bisa diunggah di Mendeley dan secara otomatis akan disusun baik menurut penulis, judul, dan tahun terbit serta penerbit. Selanjutnya dapat digunakan sebagai library dan juga mampu mengolah daftar pustaka. Selanjutnya dapat mengolah kepustakaan dan mengembangkan jejaring sosial. Selanjutnya dapat mengolah database berupa jurnal, buku, dan referensi lainnya. Selanjutnya dapat melakukan pengacuan otomatis ketika menulis karya ilmiah di Microsoft Word atau Mendeley dapat diinstal di Microsoft Word. Selanjutnya dapat membuat notes atau catatan tambahan dan menandai setiap dokumen referensi yang pengguna miliki. Selanjutnya yang terakhir dapat mencari referensi dengan kata kunci tertentu, tetapi referensi tersebut harus sudah pernah dimasukkan ke Mendeley. Jika belum, bisa menggunakan internet untuk mencarinya. Selanjutnya ada cara menggunakan Mendeley. Download Mendeley, buka Mendeley, menghubungkan ke Word, kembali ke Mendeley, membuka folder, drag file, cek kelengkapan file pada PDF, tulis citasi secara otomatis, mencari menu view, menuliskan jurnal. Selanjutnya cek lokasi, meletakkan hasil download jurnal, sisipkan citasi, dan terakhir membuat daftar pustaka. Selanjutnya ada kelebihan dari Mendeley. Yang pertama yaitu semua file yang dimasukkan ke dalam Mendeley akan terdeteksi secara otomatis berupa judul, penulis, halaman, volume, tipe file, abstrak, dan lainnya tanpa perlu memasukkannya secara otomatis satu persatu. Selanjutnya tulisan dapat disesuaikan oleh penulis karena bisa diedit. Yang ketiga, memudahkan kita dalam mengakses karena Mendeley menghubungkan lewat website sehingga dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir, setiap karya ilmiah yang diupload akan berurutan secara otomatis. Yang terakhir ada kekurangan dari Mendeley. Yang pertama, membutuhkan pemahaman yang lebih tentang sistem yang ada pada Moodle. Yang kedua, perlunya tenaga ahli yang bertugas sebagai administrator untuk memainkan Tenanoe dan juga membangun sistem e-learningnya. Selanjutnya, memerlukan hardware yang lumayan bagus dan juga harus mengeluarkan biaya yang sedikit lebih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.